Ditahannya pengusaha Putra Siregar karena dugaan kasus pengeroyokan kini memasuki babak baru. Kemarin, selebgram Marissa Icha mengungkap sebuah fakta bahwa wanita berinisial C yang diduga menjadi penyebab pengeroyokan itu adalah Chandrika Chika alias Chika, di mana publik mengenalnya sebagai mantan kekasih Thorik Halilintar sebelum Fuji. Entah bagaimana nama Chika bisa terseret dalam kasus ini. Namun seperti yang dijelaskan oleh pihak kepolisian, saat peristiwa terjadi, Chika memang ada di lokasi. Lantas, seperti apakah proses pemeriksaan kepolisian akan berlangsung? Apakah Chika juga akan dipanggil sebagai saksi? Dan bagaimanakah Marissa Icha menuturkan kalau Chika ada di lokasi? Perempuan yang dimaksud itu si C Papi Culo, itu emang benar. Tapi lebih tepatnya itu sebenarnya bukan Bang Put yang ngebelain si C, tapi lebih ke Riko yang ngebelain si C. Terus karena berantem, terus si Riko juga udah luka-luka, akhirnya Bang Put ngebelain si Riko. Chika, iya, memang iya. Infonya memang Chika. Taunya dari orang yang ada di dalam klub itu sih. Orang dekatnya Chika juga, terus sempet dia sempat cerita sih kalau ada Chika di situ. Kemudian masalah perpanjangan penahanan, terus itu juga kita telah berproses ya, karena masih dalam beberapa tahap lagi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Ya, untuk kedua-duanya. Iya, jadi terkait dengan proses yang kita sedang laksanakan sampai dengan melakukan investigasi, tahap penyidikan, pemeriksaan, maupun beberapa saksi akan kita panggil kembali untuk diambil keterangan. Untuk Chika itu nanti kita ada pemanggilan untuk kita mengambil keterangan di akhir minggu ini terkait dengan peristiwa yang saat itu Chika sendiri ada di TKP. Ya, sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Ya, sempat ketemu, memang lebih ini sih support aja lah sebagai teman dan lain-lain gitu kan. Kalau untuk gimana-gimana nggak berani ngomong banyak juga karena kan bukan pengacaranya, bukan juga kisah terjadinya gimana-gimana, nanti takutnya salah-salah bicara. Lebih baik sih aku mendoakan dari jauh dan nggak banyak bicara gitu tentang ini. Disebutnya nama Chika dalam kasus dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh Putra Siregar dan Riko Valentino seperti mengingatkan kembali siapa Chika dan bagaimana hubungannya dengan Thorik sebelum akhirnya adik Atta Halilintar itu memilih Fuji sebagai kekasihnya kini. Thorik dan Fuji yang kini sedang dimabuk cinta, seolah tidak peduli lagi dengan kehadiran Chika dalam hubungan mereka kini. Lantas, bagaimana Fuji dan Thorik menanggapi tentang disebutnya nama Chika dalam kasus Putra Siregar? Dan bagaimanakah Chika sendiri merespon semua cibiran yang mengarah kepadanya? Aku menanggapi yang positif aja, yang negatif aku lebih baik diam. Yang positif buat aku terima, bakal aku resapi, aku baca gitu. Kadang aku respon juga teman-teman yang nge-DM aku gitu. Enggak, kadang karena nggak sesuai fakta. Tapi paling nyakitin kalau misalkan bawa-bawa keluarga aku. Kalau ngata-ngatainnya ke aku dan bukan fakta, aku biasa aja. Gitu. Oh, enggak sih, karena aku dikelilingin sama orang baik yang semangatin aku, terutama keluarga aku gitu. Kak Fuji, gimana Kak? Menyikapi berita yang beredar nih Kak tentang Chika Kak? Tanggapan Lesti yang disindir oleh pihak sebelah gimana nih Kak? Coba tanya Lesti. Masya Allah tegang. Banting lagi. Kapan nih Kak rencana mau ketemunya nih Kak? Banting habis Pak. Males ya? Itu Bang. Balesnya dengan Banting habis. Berarti tentang Kak Chika yang KD sama Om Deddy Kobuzer gimana nih Kak Fuji? Abangnya lagi. Yang Kak Chika podcast sama Om Deddy Kobuzer gimana nih Kak Fuji? Gak apa-apa. Berarti nggak apa-apa ya Kak ya? Apa Bang? Nggak apa-apa. Kak Fuji berarti nanggapin Kak Chikanya nggak apa-apa nih Kak? maju ke kiri. Santai aja. Maju ke kiri terus. Aman.
Kakak ketawa-ketawa. Gak profesional jadi wartawan. Kak Puji, Kakak Sani mau untuk ketemu Tofu keluarga. gimana nih Kak Sorry, Tofu Kak. Tofu? Dadah. Aman. Makasih Udah Kak, ya, assalamualaikum. Sultan. Wow. Tahu lagi persiapan. Kemarin sempat kirim karangan bunga juga ya bang, yang pasti Iya. yang menang Pak. Ya karena itu aku ini welcome home gala aja sih. Perayaan atau mungkin dapat support yang Gitu aja. Ada pertanyaan satu lagi? Soalnya aku mau langsung cabut. Aku ditungguin Cileni. Hai Cileni. sorry gini sedikit cerita tentang kabar. Enggak deh. Makasih. Kemarin kenapa Lebaran. Iya, Bang. sampai upload instastory gitu. Kenapa sih Bang? Soalnya nyenggol terus. Sebentar aja bang, senggol. Jadi mulai gerak gitu nggak sih Bang ya? Iya, aku marah. Bang, pujinya Bang. Makasih ya mas-mas wartawanku. Iya, tapi gimana itu tanggapannya dong sedikit? Udah itu doang tanggapannya tadi barusan. Tapi masih ada kontek-kontek gitu nggak sih Bang? Tapi ada Masih kontek-kontek nggak Bang? Ya ini Instagram tadi udah tanggapannya itu. iya, tapi kan benar adanya pihak ketiga dan akibat pisahnya hubungan kalian berdua bertiga. Bisa udah kayak perceraian. Waduh, nggak tahu udah no comment dah. Nanti salah-salah ngomong lagi saya. Nggak komen nih. Agak aneh sih. Kemarin juga aku sebenarnya nggak mau aku dilibatkan. Cuma kan di sini kan Fuji sudah aku anggap seperti adik sendiri. Torik juga. Terus Torik Fuji disentil-sentil terus. Aku juga tadinya nggak mau ikut campur. Cuma agak sedikit geram. Kenapa anak itu udah diem, Fuji, Torik, tapi malah disentil-sentil terus. Padahal kan sebenarnya pada saat Torik dengan Fuji sudah tidak berhubungan dengan Cika, dan Torik sama Cika putus bukan karena kesalahannya Torik, dan Cika sudah diberikan kesempatan berkali-kali dimaafkan dengan kesalahan yang lumayan super fatal. Torik maafin, Torik kan udah sabar banget. Akhirnya mereka udah putus sama Fuji. Seharusnya kan fine aja, tapi kenapa disentil-sentil terus gitu loh. Dan Torik sama Fuji kan bukan tipe orang yang klarifikasi, speak up, dia cukup sabar. Tapi kan saya selaku orang terdekatnya kayak, kamu harus jelasin dong gitu. Karena kan jangan sampai nanti orang yang nggak paham taunya Torik yang salah gitu. Cuman aku heran memang anak itu, kayaknya di mana ada dia orang tuh suka kebawa susah gitu. Tak tahulah, tak ngerti aku.